Yang saya hormati Bapak Yayasan Nurfala Sejati, yang saya hormati pemateri malam hari ini Ustaz Haji Awad Sulumansi yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Falah, santriwati Pondok Pesantren Darul Falah Sejati. Hari ini pengajian Bugis untuk edisi kelima di bulan November minggu pertama ini merupakan edisi yang spesial, ya, karena hari ini kita sepakat mengambil tema pembahasan tentang Palestina, ya. Jadi ini merupakan kajian edisi spesial, dan untuk itu pada malam hari ini alhamdulillah, ya, kami juga sempat berdiskusi, ya, kira-kira siapa ya yang pas untuk ngisi materi tentang Palestina ini, dan alhamdulillah kami diberi oleh salah satu anggota Bugis rekomendasi untuk memberi kajian tentang Palestina. Alhamdulillah kami sudah ada Ustaz Awad, ya, yang kebetulan juga Ustaz Awad ini alumni dari Timur Tengah, dari Sudan, dari Sudan, jadi mungkin bisa memahami materi bagaimana kondisi Palestina dan Timur Tengah. Kenapa kami memilih malam hari ini kajian Palestina? Ya, mungkin karena sekarang lagi dunia internasional juga lagi sedang concern terhadap masalah Palestina, terutama di Gaza, ya, yang sampai saat ini data dari pemerintah Palestina, ya, korban dari serangan Israel sampai hari ini mencapai 11.500. Mayoritas semua adalah anak-anak dan perempuan. Tapi diserang di Gaza. Kalau kita bicara Palestina, ya, bersama Gaza, ya. Jadi mungkin pengajian malam hari ini selain untuk menggerakkan solidaritas kita, juga untuk mengaji bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi nikmat menjadi bangsa yang merdeka merupakan salah satu nikmat yang harus kita betul-betul syukuri, ya, karena di Gaza sekarang ini nyawa itu sudah tidak ada artinya lagi, ya. Dan alhamdulillah kita bagaimana kita berjuang untuk menjadi bangsa yang merdeka. Makanya kan di dalam undang-undang dasar kita kan disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan salah satu bentuk karunia dari Allah kita menjadi bangsa yang merdeka. Dan di undang-undang juga kita menyebutkan bahwa segala penjajahan di atas muka dunia itu harus dihapuskan. Jadi di satu sisi kita menjadi bersyukur menjadi bangsa yang merdeka, tapi di sisi lain juga kita mengutuk semua tindakan penjajahan di muka dunia. Dan untuk itu malam hari ini kita mengambil tema kajian tentang Palestina, dan sebagai informasi juga, dan mungkin kami anggota dari Bugis sepakat bahwa infak untuk malam hari ini kita akan donasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina.
Ya mungkin itu sebagai pengantar. Jadi nanti untuk materi Ustadz kurang lebih 60 menit. Nanti setelah itu ada tanya jawab bagi ada yang pertanyaan. Ya. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Al-Sibukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu صدق وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita mengawali pertemuan kita sama-sama merenungkan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat iman Islam ini adalah nikmat yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, bukan hanya di akhirat tapi di dunia dan akhirat. Dan nikmat yang harus kita syukuri juga adalah nikmat taufik. Kita bisa berkumpul di tempat ini tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mengatakan, "Laulallah, kalaulah bukan karena Allah, ma shallaina." Kita tidak akan bisa melakukan salat. Laulallah, kalaulah bukan karena Allah, ma ihtadaina. Kita juga tidak mungkin dapat hidayah. Laulallah, kalaulah bukan karena Allah, maka tasaddaqna, kita tidak mungkin bisa melakukan sedekah dan amal kebaikan yang lainnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul untuk sama-sama mengkaji atau melakukan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kita talabul ilmi. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu hal yang saat ini menjadi viral. Salah satu PR umat Islam yang sudah berpuluh-puluh tahun, PR ini masih belum bisa diselesaikan. PR yang insya Allah kita berdoa pada Allah semoga dalam beberapa hari ke depan PR ini bisa diselesaikan oleh saudara-saudara kita semuanya. Qadiyah Filistiniyah atau permasalahan Palestina. Yang bayangkan Palestina, tanah wakaf milik umat Islam, direbut oleh penjajah, oleh suatu bangsa yang jumlahnya itu hanya sekitar 7 juta jiwa, merebut dari tangan umat Islam yang saat ini penduduk muslim di seluruh dunia itu hampir 2 miliar. Tapi umat Islam seolah tidak berdaya. Bahkan saat ini pun umat Islam seolah
seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa, menyaksikan genosida, pembantaian yang terjadi setiap hari. Maka semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menambah semangat dan kekuatan kita untuk senantiasa terus mendukung dan membela saudara kita yang ada di Palestina. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal ketika kita berbicara tentang Palestina, mungkin pertanyaan paling mendasar. Pertanyaannya adalah sederhana. Mengapa kita harus peduli terhadap Palestina? Ini pertanyaan yang menjadi landasan berbagai aktivitas kita dalam menunjukkan kepedulian terhadap Palestina. Banyak berbagai mungkin alasan dibalik seseorang mendukung Palestina. Kalau kita lihat, bayangkan sebuah klub supporter sepak bola yang itu bukan klub Muslim, klub di Eropa, tapi ternyata mereka menunjukkan kepedulian terhadap Palestina itu luar biasa, mengibarkan bendera Palestina. Bahkan kalaupun mereka didenda akibat tindakan itu, mereka tidak pernah merasa rugi dan bahkan terus menunjukkan dukungannya. Maka kita umat Islam tentunya harus lebih daripada apa yang dilakukan oleh saudara orang-orang tersebut. Berbicara tentang kenapa kita membela Palestina, mungkin banyak alasan di balik itu. Ada orang yang membela Palestina karena alasan kemanusiaan, sehingga dikatakan kalau ingin peduli terhadap urusan Palestina, tidak perlu menjadi Muslim, cukup menjadi manusia saja. Karena memang yang kita saksikan saat ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa, membuat kita sedih sebagai seorang manusia. Bahkan ada yang membela Palestina mungkin karena alasan HAM, bahwa terjadi berbagai pelanggaran HAM terhadap umat manusia, khususnya yang ada di Palestina. Ada orang yang membela Palestina karena dia anti penjajahan dan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah penjajahan terhadap tanah Palestina. Ada juga yang membela Palestina karena alasan sejarah. Misalkan bangsa Indonesia dikatakan bahwa kita ini punya hutang sejarah. Ketika bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, maka ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Maka ternyata kalau kita membaca sejarah, yang pertama kali mengakui sebagai negara yang merdeka itu adalah Mesir dan Palestina. Jadi kita punya hutang sejarah yang saat ini ternyata Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya secara utuh. Dan juga kalau kita berbicara tentang sebagai orang Indonesia, maka tadi disinggung oleh MC bahwa dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa penjajahan itu adalah harus dihapuskan. Jadi pembelaan kita terhadap apa yang terjadi di Palestina itu punya dasar yang kuat sebagai seorang Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno tahun 60-an ketika ditanya oleh wartawan tentang bagaimana Palestina, apa jawaban Soekarno pada saat itu? Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itu pula lah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel atas bumi Palestina. Lihat pernyataan yang begitu tegas. Jadi kalau kita kenapa membela Palestina sebagai orang Indonesia, kita punya alasan yang kuat. Apalagi sebagai seorang Muslim. Nah, ini adalah alasan yang harus menguatkan dari berbagai alasan-alasan yang kita ungkapkan tadi. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sebagian kenapa kita sebagai seorang Muslim wajib hukumnya membela Palestina. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 3 alasan
yang menjadi alasan ideologis atau alasan berdasarkan agama kita, kenapa kita harus membela Palestina? Yang pertama, bahwa apa yang terjadi di Palestina itu adalah kita sedang menjaga dan mempertahankan bumi yang istimewa bagi umat Muslim. Jadi bumi Palestina itu istimewa bagi kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus membela Palestina? Karena di Palestina ada Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga tentunya, kenapa kita harus membela Palestina? Karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa berbagai kezaliman terjadi di bumi Palestina terhadap umat Islam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Palestina, ada satu hadis yang Rasulullah SAW berdoa untuk sebuah negeri, yang dalam redaksi doanya Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi kami di bumi Syam kami. Jadi ketika kita berbicara tentang Palestina, sesungguhnya tidak terlepas dengan ketika kita berbicara tentang bumi Syam. Kalau kita mengkaji berbagai hadis, memang nama Palestina di zaman Rasulullah belum muncul nama Palestina. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang bumi Palestina, biasanya berbicara tentang bumi Syam atau Ardh Syam. Maka salah satu doa beliau, Allah, ya Allah, berkahilah bumi Syam kami. Dan ketika kita bertanya di mana itu yang namanya Syam, saat ini kalau kita mencari di peta tidak ada yang namanya Syam. Maka coba kita perhatikan. Ini adalah peta Timur Tengah. Mana itu Syam? Yang dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan tentang keutamaannya, yang disebutkan juga keutamaannya di dalam Al-Quran secara tidak langsung mengenai bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata kalau kita membuka sejarah bahwa wilayah yang disebut dengan Syam itu adalah wilayah yang meliputi 4 negara saat ini. Yordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Inilah yang disebut dengan wilayah Syam. Jadi yang dimaksud Syam saat ini adalah wilayah yang meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Sehingga ketika kita membaca hadis-hadis tentang kemuliaan bumi Syam, maka hadis-hadis itu berbicara tentang kemuliaan bumi Palestina. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang pertama, kenapa kita membela Palestina, atau alasan ideologis kenapa kita membela Palestina? Karena Palestina bagi kita umat Islam itu adalah negeri yang istimewa. Palestina bukan sembarang tempat, tapi Palestina adalah tanah suci yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadisnya. Sehingga bagi Muslim, Palestina itu adalah bagian dari akidah. Jadi kenapa kita membela Palestina? Karena Palestina sekali lagi bagi seorang Muslim bukan hanya sekedar tanah biasa, tapi ia adalah tanah suci yang istimewa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga Allah sebutkan dalam hadisnya. Maka apa keistimewaan bumi Palestina? Kita akan melihat beberapa keterangan dalam Al-Quran yang dikuatkan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apa istimewanya Palestina? Ternyata Palestina itu adalah Ardul Muqaddasah, negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita mendengar ada suatu tempat muqaddasah disucikan oleh Allah, maka sungguh itu cukup untuk menjadikannya istimewa di sisi Allah dan bagi kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini ketika Allah berfirman bagaimana mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam berbicara kepada kaumnya, "Ya qaum, udkhulul ardal muqaddasah." Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang disucikan. Para ulama mengatakan bahwa ardul muqaddasah adalah bumi Palestina. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwa Palestina adalah ardul muqaddasah, maka sesungguhnya itu cukup untuk menjadikan Palestina istimewa bagi umat Islam. Tapi ternyata Allah tidak hanya menyebutkan keistimewaan Palestina sebagai ardul muqaddasah. Dalam ayat yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala mensifati bumi Palestina sebagai ardul mubarakah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 74, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin." Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Lut alaihi salam menuju sebuah negeri yang kami berkahi untuk sekalian alam. Dan kalau kita ternyata mengkaji Al-Quran, Allah berbicara tentang keberkahan bumi Palestina itu bukan hanya dalam satu ayat tadi. Ternyata Allah berbicara tentang keberkahan bumi Palestina itu ada dalam 6 ayat. Sebagai pembanding, ketika Allah berbicara tentang keberkahan kota Makkah, itu hanya disebutkan dalam satu ayat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ini ayat yang menunjukkan tentang keberkahan kota Makkah. Bahwa sesungguhnya rumah atau tempat ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Baitullah Ka'bah alladzi bi Bakkah, yang ada di kota Makkah. Mubarakah, yang kami berkahi. Ternyata Allah menyebutkan keberkahan kota Makkah itu hanya dalam satu ayat. Tapi ternyata ketika kita mengkaji tentang keberkahan bumi Palestina, Allah sebutkan di dalam 6 ayat sekaligus. Apa hakikat dan hikmah dari pengulangan penyebutan keberkahan bumi Palestina? Ya mungkin salah satunya sesuatu yang diulang-ulang itu karena yang dengar suka lupa. Bisa jadi Allah ingin menegaskan bahwa ya umat Islam, bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang istimewanya, ternyata Allah menyebutkan dan mensifati keberkahan bumi Palestina itu bukan hanya untuk orang Palestina saja, bukan hanya untuk orang yang tinggal di atas bumi Palestina. Tapi Allah menyebutkan bahwa al-ardh allati barakna fiha lil alamin, keberkahan bumi Palestina itu untuk sekalian alam. Jadi kita yang hadir di tempat ini yang jauh ribuan kilometer jaraknya dengan Palestina itu sama bisa merasakan keberkahan bumi Palestina karena Allah menyebutkan keberkahan Palestina itu adalah lil alamin. Banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana orang yang hatinya begitu cinta pada Palestina, menunjukkan kepedulian kepada Palestina, kemudian dia mendapatkan keberkahan dari apa yang dilakukannya terkait dengan Palestina. Suatu ketika beberapa tahun yang lalu, ini kisah nyata yang menunjukkan bahwa ayat ini benar adanya. Sudah pasti ayat ini benar, tapi yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Palestina dan kemudian kita bangsa Indonesia menunjukkan kecintaan dan kepedulian
itu bisa merasakan keberkahan dari Palestina. Jadi dulu di tahun sekitar 2016 saat itu saya dan beberapa teman gitu ya aktif melakukan edukasi di Palestina. Yang terjadi itu adalah di kota Bekasi. Ya. Ketika di Bekasi kita menyampaikan edukasi kepalestinaan kepada majelis taklim ibu. Dan beres acara, kemudian kita menawarkan kepada ibu-ibu pada saat itu, siapa yang siap berdonasi berinfak untuk Palestina. Pada saat itu kami menawarkannya adalah ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang siap berinfak untuk Palestina senilai umroh? Berapa itu? 25 juta. Ternyata ketika kita tawarkan seperti itu, ya, memang belum ada yang maju, tapi ternyata tiba-tiba di akhir acara ada seorang ibu-ibu yang maju ke depan menghubungi kami. Ibu-ibu itu mengatakan, Pak Ustadz, saya ini perkenalkan nama saya Maytini, Ibu Maytini namanya. Pada saat itu usianya 80 tahunan. Wallahu a'lam apakah sekarang beliau masih ada atau tidak. Beliau mengatakan setelah tadi mendengar apa yang disampaikan tentang Palestina, Pak Ustaz, saya ingin memberikan sesuatu untuk Palestina. Bagaimana Ibu? Saya ini suka ngajarin anak-anak di masjid ini, ngajarin ngaji. Dan kemudian saya juga tinggalnya di sana, disebutkan rumahnya. Si ibu ini tinggal sebatang kara. Dan juga saya punya cita-cita ingin umroh Ustaz. Jadi setiap saya punya rezeki, saya itu kemudian tabung di BMT. Saya bilang bahwa ini adalah tabungan umroh saya. Tapi ketika saya menyaksikan apa yang terjadi di Palestina, saya insya Allah bismillah Ustaz akan menginfakkan seluruh tabungan umroh saya untuk Palestina. Ibu ini dengan begitu tulusnya memberikan tabungannya, dan dia mengatakan saya juga tak tahu berapa tabungannya karena saya setiap ada rezeki itu setiap hari saya tabung. Akhirnya kita terharu dan kemudian menerima infak si ibu itu, dan kemudian kita foto untuk kita sebarkan di media sosial. Apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dan membuktikan ayat ini bahwa keberkahan Palestina itu bukan hanya untuk orang Palestina saja. Apa yang terjadi? Ternyata Allah membalas nenek ini tidak butuh waktu setahun, 2 tahun, berbulan-bulan. Tidak. Di hari yang sama pada malam harinya tiba-tiba ada seorang yang nelpon kepada kami dan bertanya tentang kisah tadi ibu yang menginfakkan tabungan umrohnya untuk Palestina. Kemudian kita ceritakan ini alamatnya dan sebagainya. Kemudian apa kata Bapak di seberang tabungan tersebut? Pak Ustaz, insya Allah bismillah saya akan umrohkan nenek tersebut. Allah Akbar. Belum nyampe 1 hari ternyata Allah langsung membalas ketulusan apa yang dilakukan oleh nenek kami. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa berkah Palestina itu tidak terbatas pada batasan geografis atau demografis saja. Bukan hanya untuk orang Palestina saja, bukan hanya untuk orang yang tinggal di sana, tapi kita pun bisa merasakan dan meraih keberkahan Palestina. Dan itu dibuktikan oleh salah satu warga Indonesia yang menunjukkan kecintaan dan kepeduliannya dengan begitu ikhlas. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang keberkahan bumi Palestina, keberkahan ini ternyata adalah keberkahan yang sifatnya global. Lil alamin, keberkahan untuk sekalian alam. Kemudian selain 2 hal tadi, bahwa kenapa Palestina istimewa bagi kita umat Islam, selain dia adalah Ardul Muqaddasah, negeri yang disucikan, Ardul Mubarakah, negeri yang diberkahi, ternyata ada yang menjadikan kenapa Palestina istimewa. Bahwa Palestina adalah Ardul Anbiya wal Mursalin. Bapak dan Ibu, berapa jumlah Nabi dan Rasul yang kita ketahui? 25 ya. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa ternyata hampir 100%
sebagian besar dari nabi dan rasul yang kita kenal itu berasal dari Palestina, atau hijrah ke Palestina, atau tinggal di Palestina, atau dilahirkan di Palestina. Ada kaitannya dengan Palestina. Ya. Ini peta Palestina. Kita lihat nabi-nabi mana saja yang berasal dari Palestina. Ini nabi yang terkait dengan kota Al-Quds atau Yerusalem. Ya. Ada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria, Yahya, kemudian Ilyas dan Zulkifli. Ada sekitar 7 nabi dan rasul yang terkait dengan kota suci Al-Quds atau Yerusalem. Ya. Jadi Yerusalem itu kota yang dinamakan oleh orang Israel namanya Yerusalem. Bagi kita menyebutnya kota Al-Quds. Kemudian di sampingnya Baitul Lahm atau orang Israel menyebutnya Bethlehem. Di situ ada Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Khidir. Kemudian di sampingnya lagi ada yang disebut kota Al-Khalil, ya, dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil. Orang Israel menyebutnya Hebron. Ternyata di situ juga banyak nabi dan rasul yang terkait dengan Al-Khalil. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Yunus, Ayyub, dan juga Nabi Lut alaihissalam. Kemudian di kota Ariha, orang Israel menyebutnya Jericho. Ya. Itu di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian di Danau Tiberias, sekitar itu ada Nabi Shu'aib dan Nabi Saleh. Jadi kalau kita jumlahkan ternyata hampir 17 nabi dan rasul itu ternyata terkait dengan bumi Palestina. Maka memang Palestina itu adalah Ardul Anbiya'i wal Mursalin. Bahkan itu ditegaskan dengan peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam keterangan disebutkan bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di Masjidil Aqsa itu terjadi peristiwa salat berjamaah terbaik sepanjang masa. Kenapa disebut salat berjamaah terbaik? Karena yang menjadi makmum adalah seluruh nabi dan rasul, dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah nabi dan rasul? Berapa? Kalau tadi yang kita kenal namanya ada 25 nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul seluruhnya? Berapa? Jumlah seluruhnya dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Dalam sebuah keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000 nabi dan rasul. Dan Allah memuliakan Masjidil Aqsa dengan menunjukkan kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa seluruh nabi dan rasul itu semuanya dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Dan kemudian Nabi Muhammad didaulat untuk menjadi imam. Maka Nabi Muhammad itu biasanya disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Imamnya para nabi dan rasul itu karena peristiwa yang terjadi pada malam Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi sekali lagi Palestina itu adalah Ardul Anbiya wal Mursalin. Ya. Negeri para nabi dan rasul. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di kota Makkah. Kemudian selanjutnya hijrah ke kota Madinah. Hanya 2 kota itu yang menjadi sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, seolah-olah ingin menunjukkan pada umat Islam bahwa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari akidah seorang muslim. Coba bayangkan, yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj kadangkala kita menganggap bahwa itu adalah peristiwa tentang bagaimana Allah memberikan wahyu salat 5 waktu kepada Nabi
perjalanan Isra dan Mi'raj Muhammad SAW, sesungguhnya juga ada ayat-ayat Allah yang ingin ditunjukkan kepada umat Islam tentang kaitan umat Islam dan Masjidil Aqsa. Kalau hanya tujuannya untuk menerima wahyu, salat 5 waktu, bukankah Allah bisa mengangkat Rasulullah dari Makkah atau dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha? Kalaulah memang terkait dengan peristiwa sejarah umat Islam, mungkin kenapa Rasulullah tidak diangkat dari kota Yathrib Madinah yang akan menjadi tujuan tempat dakwah selanjutnya? Tapi ternyata Rasulullah diperjalankan menuju Masjidil Aqsa yang saat itu adalah kiblat umat Islam. Maka sekali lagi Isra dan Mi'raj itu bukti nyata, karena Allah menyebutkan dalam Al-Isra, "Linuriyahu min ayatina", untuk kami tunjukkan kepada Muhammad min ayatina, dari ayat-ayat kami. Maka Masjidil Aqsa adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada Muhammad dan kita sebagai umatnya, bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kita umat Islam, dari akidah dan keyakinan kita. Selain itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bumi Palestina kenapa istimewa bagi kita? Yang keempat, karena bumi Palestina adalah Ardul Qiyamah, bumi tempat terjadinya kiamat. Di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib." Dan ingatlah ketika nanti malaikat Israfil meniup sangkakala min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Para ulama menyebutkan makanin qarib itu adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dan bahkan kalau kita mengkaji tentang tanda-tanda besar kiamat, itu hampir sebagian besar terjadi di bumi Palestina. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu di Baitul Maqdis. Sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit dari Baitul Maqdis, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan di Palestina. Kemudian Dajjal yang menjadi fitnah terbesar umat manusia di akhir zaman, itu nasib akhirnya adalah di Palestina. Beliau Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi orang yang mengeksekusi Dajjal. Dajjal ini fitnah paling besar. Kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali memperingatkan umatnya akan datangnya Dajjal. Dajjal itu disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal Al-Masih. Jadi Al-Masih itu ada dua, ada Isa Al-Masih dan ada Dajjal Al-Masih. Ya. Kalau kita doa di tahiyat terakhir, bagaimana doa kita? Allahumma inni gimana? Wabika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Dajjal Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Al-Masih itu orang yang suka berjalan. Jadi Dajjal itu usianya hanya di bumi itu ketika Allah buka itu hanya 40. 40 apa? 40 hari. Tapi dalam waktu 40 hari tidak ada satupun tempat kecuali pernah dikunjungi Dajjal. Rasulullah menyebutkan bahwa 40 hari ini, hari pertama ibarat 1 tahun. Mungkin saking begitu dahsyatnya fitnah Dajjal. Hari kedua ibarat 1 bulan. Hari ketiga ibarat 1 pekan. Dan hari-hari sisanya ibarat hari-hari biasa. Dajjal ini akan menyisir semua wilayah di dunia ini kecuali kota suci Makkah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Dan ketika Dajjal berusaha untuk memasuki kota Palestina, negeri Palestina, ternyata disitulah akhir dari kematian Dajjal atau akhir dari cerita Dajjal. Ya. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam.
Jadi Palestina memang tempat untuk menghancurkan kezaliman. Dan kita juga berdoa bahwa Israel insya Allah sebentar lagi nasibnya pun akan sama, akan dihancurkan di bumi Palestina. Nah ini yang ketiga ini saat ini menjadi banyak pertanyaan. Peristiwa perang di akhir zaman itu ada peristiwa pembunuhan atau peperangan antara Muslim dan Yahudi. Dalam sebuah hadis disebutkan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahud, sampai umat Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Kemudian umat Islam mengalahkan orang Yahudi sampai orang Yahudi pada saat itu lari kocar kacir, melarikan diri. Hatta yakhtabi wara asy-syajar wal hajar. Disebutkan dalam hadisnya sahih. Nanti orang Yahudi akan sembunyi di balik pohon dan di balik batu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban, menjadikan batu dan pohon bisa berbicara. Apa yang dikatakan oleh batu dan pohon? Ya Muslim ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, ta'al, sini. Hada Yahudi warami. Ini ada orang Yahudi di belakang saya. Uqtulhu, bunuh dia. Illa syajaril gharqad, kecuali hanya satu pohon yang dia tidak akan berbicara, yaitu pohon gharqad. Konon katanya pohon gharqad ini itu banyak ditanam saat ini di bumi Palestina. Kenapa gharqad tidak berbicara? Karena kata Rasulullah SAW, syajaril Yahud, gharqad adalah pohonnya orang Yahudi. Kalau begitu Pak Ustaz, kalau nanti Palestina menang lawan Israel berarti kiamat makin dekat dong gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa peperangan ini bukanlah tentang Israel. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah keterangan, nanti Dajjal keluar itu akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi, pasukan Yahudi. Dari mana Yahudinya? Disebutkan dalam hadis bahwa 70.000 pasukan ini keluarnya dari Isfahan. Isfahan itu di mana? Di Iran. Berarti tidak ada kaitannya dengan Yahudi yang sekarang. Yahudi yang sekarang mereka datang dari mana? Dari Eropa, dari Amerika, dari berbagai negara yang ada di Eropa, yang pada saat itu memang orang Yahudi terusir dan dikucilkan, menjadi musuh bersama. Mereka mengungsi ke Palestina, datang sebagai pengungsi, tapi saat ini malah menjadi yang menguasai wilayah Palestina. Jadi, kalaupun umat Islam menang saat ini, dan insya Allah kita harus yakin, sebagaimana yakinnya Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah? Komandan perang para mujahidin pada saat ini. Beliau mengatakan, jagalah mulut kalian, karena insya Allah sebentar lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Lihatlah bagaimana keyakinan beliau, bahwa insya Allah Allah akan memberikan kemenangan. Ya. Maka tidak perlu kita khawatir kalau seandainya umat Islam menang, atau saat ini Palestina bisa mengalahkan Israel, berarti itu mendekatkan kiamat. Tidak. Karena pada bagaimanapun juga kiamat pasti terjadi. Yang menjadi PR adalah apakah kita sudah mempersiapkan atau belum untuk menghadapi kiamat tersebut. Kemudian selanjutnya, lihat bagaimana kehancuran kezaliman itu di Palestina. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sekelompok orang yang ketika Allah keluarkan di akhir zaman itu tidak ada satu tempat pun yang dilewatinya kecuali hancur. Ternyata di mana hancurnya Ya'juj dan Ma'juj ini? Di bumi Palestina. Jadi memang Palestina ini tempat yang istimewa untuk menghancurkan kezaliman. Kemudian di akhir zaman juga ini akan muncul khilafah ala minhajil nubuwah, ya, yang disebutkan bahwa disitulah ketika khilafah turun di Baitul Maqdis kata Rasulullah, maka kiamat sudah dekat. Jadi memang Rasulullah menyebutkan nanti di akhir zaman akan muncul khilafah sesuai dengan manhaj
kenabian di Baitul Maqdis. Dan bahkan jadi Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang kiamat, misalkan kita membaca surat Al-Qari'ah, kemudian surat Al-Zalzalah, itu kan peristiwa yang begitu menakutkan. Maka jangan khawatir, umat Islam itu tidak akan merasakan peristiwa-peristiwa menggoncangkan seperti itu. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman sebelum terjadinya peristiwa kiamat, itu umat Islam, seluruh umat Islam yang bahkan di hatinya ada kalimat sekedar Allah, Allah, itu akan dimatikan. Dengan apa? Dengan angin yang sejuk yang disebutkan dalam sebuah hadis, keluar dari Baitul Maqdis. Jadi nanti umat Islam di seluruh dunia sebelum kiamat terjadi itu akan dimatikan oleh Allah. Angin yang sejuk yang bertiup dari Baitul Maqdis. Dalam hadis yang lain juga bertiup dari Yaman. Ini angin akan mencabut setiap nyawa seorang yang dalam hatinya ada kalimat Allah, Allah. Setelah umat Islam semuanya meninggal, maka barulah yang tersisa di muka bumi orang-orang jahat. Dan kemudian setelah itu barulah terjadi peristiwa kiamat. Kemudian sebagaimana disebutkan bahwa kiamat peniupan sangkakala itu disebutkan di makanan qarib, Baitul Maqdis. Dan yang terakhir, bahwa Baitul Maqdis itu sendiri adalah Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat yang akan menjadi pada mahsyar kita. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, walaupun misalkan kita jauh, kita belum sempat datang ke Palestina, pada akhirnya nanti ketika hari kebangkitan, Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar? Di bumi Palestina. Kenapa kita harus membela Masjidil Aqsa? Karena untuk mempersiapkan jawaban ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Allah dan bertanya kepada kita, apa yang kau lakukan untuk Palestina? Minimalnya kita sudah menyiapkan jawabannya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu alasan yang pertama ya, bahwa bumi Palestina kenapa harus kita bela? Karena ia adalah istimewa bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus membela Palestina? Karena di sana ada Masjidil Aqsa, masjid suci umat Islam, yang saat ini seolah terlupakan. Kalau kita melihat bagaimana kondisi Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang begitu indah, marmernya luar biasa, AC-nya begitu dingin. Tapi coba perhatikan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Padahal dia adalah masjid umat Islam. Maka kenapa kita harus membela masjid untuk membela Palestina? Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah sumber keberkahan bumi Syam. Berbagai hadis yang berbicara tentang keutamaan bumi Syam, keberkahan yang Allah sebutkan di Ardul Palestina, bumi Palestina, itu semuanya bersumber dari Masjidil Aqsa. Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa keberkahan yang ada di bumi Syam itu sumbernya adalah dari Masjidil Aqsa. Maka kalau kita berbicara tentang keistimewaan Masjidil Aqsa, ada 3 hal yang harus kita ingat untuk memudahkan kenapa Masjidil Aqsa istimewa bagi umat Islam. Yang pertama, karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Bayangkan Rasulullah diutus, kemudian beliau ada di Mekah, di sampingnya Masjidil Haram. Tapi ketika sholat Allah perintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Bahkan ketika sampai di Yasrib, di kota Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya ternyata masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu kurang lebih selama 17 bulan. Ini menunjukkan ketika sesuatu dijadikan kiblat umat Islam, maka
ini menunjukkan keistimewaannya bagi umat Islam. Jadi Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Kemudian yang kedua, kenapa Masjidil Aqsa istimewa bagi kita? Karena Masjidil Aqsa disebutkan dalam sebuah hadis, ia adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Ya Rasul, masjid apa sih yang pertama kali dibangun di atas muka bumi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar masih penasaran, bertanya pertanyaan yang kedua, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa setelah Masjidil Haram yang dibangun? Kemudian jawaban Rasulullah, Al-Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa. Abu Dzar penasarannya makin bertambah. Kam kana bainahuma? Berapa sih jarak pembangunan di antara kedua masjid ini? Kemudian Rasulullah menjawab, Arba'una sana, 40 tahun. Jadi Masjidil Haram Allah memerintahkan untuk dibangun. Kemudian setelah 40 tahun Allah memerintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa. Para ulama mengatakan, siapa nih yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Setidaknya sebenarnya ada 3 pendapat, tapi pendapat yang paling kuat, yang membangun Masjidil Haram dan yang membangun Masjidil Aqsa adalah orang yang sama. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Bukannya Nabi Ibrahim sah. Nabi Ibrahim kalau kita baca di dalam Al-Quran, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Lihat kalimatnya adalah yarfa'u, meninggikan. Sehingga ketika meninggikan berarti sebelumnya sudah ada. Maka para ulama menguatkan pendapat bahwa yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah orang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi Ibrahim dan Ismail, yarfa'u al-qawa'id, meninggikan pondasi yang sudah ada. Jadi kalau Allah memerintahkan Nabi Adam setelah membangun Masjidil Haram, kenapa harus membangun masjid? Masjidil Haram ini yang pertama disebutkan dalam surat Al-Imran, kan? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rumah Allah yang pertama kali dibangun untuk ibadah adalah alladzi bi Bakkah, yang ada di kota Makkah, itu Baitullah. Kemudian setelah 40 tahun Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Masjidil Aqsa. Maka ini tidak pasti ada hikmah, dan salah satu tujuannya untuk mengingatkan pada kita umat Islam bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang istimewa. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa ini adalah masjid ketiga yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini kalau yang satu dan kedua sudah banyak dilaksanakan, tapi yang ketiga yang dulu. Kata Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Janganlah kalian susah payah mengumpulkan bekal, berusaha untuk melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, salat di tempat di 3 masjid ini Allah istimewakan. Bapak dan ibu kalau salat di masjid apa namanya? Masjid Darul Falah, itu 1 kali sehari semalam minimal 5 kali, ya. 5 kali. Kalau 1 tahun itu kira-kira berapa kali? 1 tahun itu kan 365 dikali 5, 3 kali 5 1.500-an kali ya. Tapi ternyata bapak dan ibu salat 1 kali di Masjidil Haram itu nilainya adalah, kata Rasulullah, 100.000 kali lipat dibandingkan salat di tempat yang lain. Jadi bapak dan ibu salat 1 tahun tidak pernah lewat dalam berjamaah
itu kalah dengan satu kali sholat di Masjidil Haram. Luar biasa istimewanya. Kemudian Masjid Nabawi, Rasulullah pun menyebutkan bahwa sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa pun demikian, Allah lipat gandakan. Ya. Dalam satu keterangan ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasul, mana yang lebih afdal? Apakah sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa? Kemudian kata Rasulullah, sholat di Masjidil Aqsa itu sholat di Masjidil Nabawi itu 4 kali lipat sholat di Masjidil Aqsa. Berarti kalau di Masjidil Aqsa 1/4 dari Masjid Nabawi, berarti maknanya para ulama menyebutkan itu 1 kali sholat nilainya 250 kali. Walaupun dalam keterangan hadis yang lain disebutkan 1000 kali lipat sama dengan Masjid Nabawi. Tapi ada kalimat setelahnya, wa la ni'mal musalla. Sungguh Masjidil Aqsa kata Rasulullah, ni'mal musalla, sebaik-baiknya tempat sholat. Bahkan perhatikan kalimat setelah itu menunjukkan tentang kondisi yang terjadi saat ini. Kata Rasulullah, nanti akan hampir datang waktunya seseorang yang memiliki tanah di masjid atau di Baitul Maqdis selebar tali kekang kuda. Ya. Jadi kalau tali kekang kuda dilebarkan, ya mungkin hanya sekitar 1 meter persegi. Kalau punya tanah segitu saja, kata Rasulullah, dan kemudian dari tempat itu dia bisa melihat Masjidil Aqsa, apa kata Rasulullah? Kana khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi walaupun nilai salat di Masjidil Aqsa itu hanya 1/4, tapi Rasulullah memberikan keterangan yang luar biasa setelahnya. Ni'mal musalla, sebaik-baiknya tempat salat. Dan akan ada suatu saat harga di tanah di sekitar Masjidil Aqsa itu begitu mahal, bahkan Rasulullah mengganjar pahala orang yang mempertahankan tanah dan punya tanah walaupun hanya 1 meter persegi, dan dia bisa melihat Masjidil Aqsa dari tempat dia berdiri, maka itu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Saat ini pun demikian. Harga tanah di sekitar Masjidil Aqsa itu luar biasa mahal, dan orang Yahudi berani membayarnya. Bahkan mereka bukan hanya membayar, merampas tanah tersebut. Sehingga mempertahankan tanah walaupun hanya selebar 1 meter persegi, itu kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan itu terjadi saat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Qubbatus Sakhra itu tertulis surat Yasin. Kenapa ditulis surat Yasin? Karena Yasin itu disebutkan dalam sebuah hadis adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Dan kalau kita melihat posisi Masjidil Aqsa saat ini, itu ibarat berada di jantungnya umat Islam. Jadi ini adalah peta negara Muslim yang dicopotnya. Di mana Masjidil Aqsa? Dia ada tepat di jantung umat Islam. Pertemuan antara 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika, dan tepat berada di tengahnya. Kenapa Palestina menjadi sasaran? Karena ketika seseorang terkena serangan jantung, disitulah dia akan lemah. Maka ketika umat Islam diserang langsung di jantungnya, maka umat Islam kita menyaksikan apa yang terjadi sekarang. Tidak berdaya. Kebutaan Israel banyak tapi seperti buih di lautan. Ini kalau kita lihat peta, jangan sampai kita semangat membela Palestina, tapi ternyata tidak tahu di mana Masjidil Aqsa. Ya. Ini ada sebagian beberapa santri yang ditanya di mana Masjidil Aqsa. Dia mengatakan dengan semangatnya, oh ada di Gaza. Nah, jangan sampai salah. Kalau kita melihat peta Palestina, yang tersisa saat ini itu hanya tinggal 2 wilayah. Ada yang disebut dengan Diffah al-Gharbiyah atau tepi barat, dan juga ada yang disebut dengan Qita'i Gaza, jalur Gaza. Di mana Masjidil Aqsa? Nah, itu ternyata ada di
Diffah al-Gharbiyah, di tepi barat, tepatnya di kota Al-Quds. Ini juga yang harus kita pahami. Kalau kita lihat ini peta atau gambar komplek Masjidil Aqsa dari langit ya, dari atas. Kalau kita melihat di sini ada dua masjid nih. Ada masjid yang kubahnya warna emas dan di bawahnya ada masjid yang kubahnya ini warna perak atau kehitam-hitaman. Jangan sampai umat Islam nggak tahu mana itu Masjidil Aqsa. Apakah Masjidil Aqsa masjid yang kubahnya warna emas, atau Masjidil Aqsa adalah masjid yang kubahnya berwarna perak? Nah, kira-kira yang mana itu Bapak? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Ini jangan sampai kita salah, karena memang salah satu propaganda Israel membuat umat Islam tidak tahu mana itu Masjidil Aqsa, gitu ya. Bahkan ini dikuatkan oleh para buzzer orang Indonesia yang mempropagandakan tentang mana itu Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Yang emas atau yang perak? Yang harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah seluruh area yang ada di dalam garisnya. Jadi inilah yang disebut dengan komplek Masjidil Aqsa. Yang luasnya Bapak dan Ibu, ini berapa luasnya? Ada yang tahu? Kira-kira berapa luasnya? Kalau luas komplek Darul Falah ini berapa? Ada 1 hektar? Ada ya? Nah, Masjidil Aqsa itu luasnya adalah 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. Inilah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi masjid yang kubahnya warna emas itu bukan Masjidil Aqsa, tapi bagian dari Masjidil Aqsa. Begitupun masjid yang kubahnya warna perak itu bukan Masjidil Aqsa, tapi bagian dari Masjidil Aqsa. Jadi dalam komplek Masjidil Aqsa itu ada sekitar 7 masjid. Ya. Yang kita tahu cuma 2, karena memang ini yang warna emas jadi kayak ikonnya Masjidil Aqsa. Sebenarnya ada 7. Di sebelah sini ini ada yang disebut dengan Masjid Al-Buraq. Kemudian di sebelah sini disebut Masjid An-Nisa. Ya. Kemudian ada di sebelah bawah Masjid Al-Aqsa Al-Karim. Kemudian di sebelah sini itu ada Musalla Al-Marwani. Jadi ada sekitar 7 tempat atau musalla atau masjid di komplek Masjidil Aqsa. Dan ini garis kuning, ini yang disebut dengan Haitul Buraq, tembok Buraq. Kenapa disebut tembok Buraq? Karena di tembok itulah Rasulullah mengikatkan buraqnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah ketika melakukan Isra dan Mi'raj itu menaiki buraq. Buraq itu adalah sejenis hewan yang lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bigal. Bigal itu percampuran antara kuda dan keledai. Dan Rasulullah ketika sampai di Masjidil Aqsa mengikatkan buraqnya di salah satu tembok, dan disinilah tembok Masjidil atau tembok buraq itu. Ada yang bertanya bagaimana kondisi Masjidil Aqsa ketika Rasulullah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi pada saat itu hanya tanah lapang. Ya. Karena Masjid Qubbatus Safra ini dibangun oleh tabi'in. Yang emas itu baru dibangun oleh tabi'in. Kemudian masjid yang warna perak atau Masjid Al-Qibli itu baru dibangun oleh Umar bin Khattab. Ya. Sisa-sisanya juga dibangun setelah generasi Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah datang pada Isra dan Mi'raj itu hanya seperti lapangan, ya. Tapi sudah ada pondasinya. Maka muat 124.000 Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa. Jadi Bapak dan Ibu, masjid yang kubahnya warna perak itu namanya Masjid Al-Qibli. Jangan sampai kita salah. Masjid Al-Qibli ini dibangun oleh Umar bin Khattab. Kenapa disebut Masjid Al-Qibli?
karena dia berada di sisi kiblat. Ya. Jadi imam itu kalau sholat di Masjid Al-Qibli. Kemudian ini namanya Masjid Qubbatus Sakhra, Masjid Kubah batu. Jadi Sakhra itu bukan emas, tapi kubah batu. Maka bahasa Inggrisnya the Dome of the Rock. Kenapa disebut Masjid Kubah batu? Karena di bawah kubah tersebut ada batu. Batu apa ini? Ini adalah batu tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ke langit ketujuh. Ya. Jadi dibangun baru pada masa tabi'in. Kemudian, nah ini nih gambar Masjid Qubbatus Sakhra ini seperti ini. Nah ini gambar Haidul Qura. Haidul Qura saat ini itu sudah diklaim oleh Israel dan dihapus namanya, tidak lagi disebut Haidul Qura. Tapi apa namanya sekarang? Haidul Makkah, tembok ratapan. Jadi orang-orang Yahudi meratap itu tepat di samping Masjidil Aqsa. Mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari Haikal Sulaiman. Jadi sebelum mereka tujuan utamanya merebut Masjidil Aqsa, kemudian membangun Haikal Sulaiman, maka mereka meratapi itu di temboknya. Bagaimana Al-Aqsa sekarang? Dan bagaimana ini bermula? Jadi kalau kita melihat, ternyata sebelum 1946 itu Palestina itu ada, seluruh wilayah Palestina itu namanya Palestina. Belum ada yang namanya Israel. Jadi sejarah berbagai kepiluan yang menimpa umat Islam itu baru terjadi dari mulai tahun 48, ketika tanggal 14 Mei Israel mendeklarasikan berdirinya sebuah negara Yahudi yang disebut dengan Israel. Jadi tahun 46 tidak ada namanya Israel. Gitu ya. Maka ketika tahun 45 Indonesia merdeka, Mufti Palestina saat itu Amir Husseini memberikan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi ternyata 3 tahun kemudian, tahun 48, itulah awal mulai dari bencana yang menimpa saudara kita di Palestina. Satu hari setelah deklarasi itu terjadilah yang disebut dengan Nakbah. Nakbah itu adalah peristiwa pengusiran umat Islam dari Palestina sebanyak 700.000 orang lebih ya, yang mereka meninggalkan Palestina. Apa tujuannya? Ya karena mereka diusir oleh Israel. Maka mulai dari itulah terjadi berbagai tragedi kepiluan terhadap umat Islam dan Palestina. Di tahun 47 tiba-tiba PBB membagi wilayah Palestina setengahnya untuk Israel dan setengahnya untuk umat Islam. Tapi ternyata Israel pada saat itu saja 55% diberikan hak untuk menguasai wilayah Palestina. Kemudian di tahun 46 ya, itu ternyata wilayah Palestina makin sedikit karena dirampas dan dikuasai oleh Israel. Bahkan sampai pada tahun 2008 dan sampai saat ini, itu ternyata tanah Palestina yang dikuasai oleh umat Islam itu hanya tinggal 15% yang disebut dengan tepi barat dan jalur Gaza. Maka setelah berdirinya negara Israel, berbagai kepiluan terhadap masjid suci umat Islam itu terjadi, terutama di tahun 67 pasca perang 6 hari. Itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh Israel. Perkampungan di samping Masjidil Aqsa dihancurkan. Kemudian bahkan di tahun 69, nah ini Haidul Qura atau tembok ratapan yang dirubah menjadi tembok ratapan. Tahun 69 itu terjadi peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa. Hampir sebagian besar Masjidil Aqsa hangus terbakar. Kemudian mimbar Salahuddin hangus terbakar. Banyak terowongan di bawah Masjidil Aqsa, lebih dari 48 terowongan ada di bawah Masjidil Aqsa. Ini salah satu terowongannya itu seperti ini, bukan terowongan kecil.
Saking banyaknya terowongan, banyak bagian Masjid Al-Aqsa yang hancur. Nah, ini adalah market atau rencana Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa. Mereka merencanakan membentuk Haikal Sulaiman. Itu ditanamkan kepada anak-anak kecil mereka. 2018 kemarin, 2018 kita mendengar bagaimana mungkin umat Islam itu untuk memasuki masjidnya sendiri harus melalui metal detektor. Umat Islam tidak bisa sholat Jumat berjamaah. Umat Islam terusir dari masjid sucinya sendiri. Belum lagi apa yang terjadi di Gaza. Saat ini hari yang ke-42. Gaza itu sangat kecil Bapak dan Ibu ya. Luas seluruhnya hanya 365 km persegi. Panjangnya itu hanya 41 kilo. Dari ujung ke ujung 41 kilo. Lebarnya itu antara 6 sampai 12 kilo. Dan di situ tinggal 2,3 juta jiwa yang saat ini mulai dihanguskan ataupun dibersihkan dari etnis Muslim. Ya. Jadi Gaza itu kecil dibandingkan dengan Majalengka jauh. Tapi dari Gaza itulah kita belajar tentang kesabaran dan perjuangan. Hari ke-42 lebih dari 265.000 rumah hancur. 1,7 juta mengungsi karena tidak lagi ada tempat tinggal. Rumah ibadah menjadi sasaran kebiadaban Zionis Israel. Kemudian sekolah-sekolah pun demikian. Bahkan rumah sakit kita mendengar dibombardir oleh Zionis Israel, termasuk rumah sakit Indonesia. Di hari ke-42, bayangkan 12.000 orang meninggal dunia, 5.000 anak-anak, 3.500 atau 3.000 sekian ibu-ibu, dan 30.000 orang yang terluka. Apa yang bisa kita lakukan terakhir? Maka minimalnya ada 4 hal yang bisa kita lakukan ketika menyaksikan berbagai tragedi pembunuhan yang terjadi pada saat ini terhadap saudara kita yang ada di Gaza. Yang pertama dan paling minimal adalah bagaimana kita terus melakukan menyisipkan dalam doa-doa kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa capek karena saudara kita mereka lebih capek setiap hari menghadapi berbagai kekejaman Israel. Kemudian selain berdoa, kita juga harus terus menyerukan, menyuarakan kepedulian kita dengan semampu yang kita bisa. Kalau yang bisa di media sosial sampaikan, dalam ceramah-ceramah dan khutbah sampaikan, dalam obrolan-obrolan sampaikan, tunjukkan bahwa kita tidak pernah meninggalkan saudara kita di Palestina. Kemudian juga termasuk bagaimana kalau kita lebih dari itu adalah memberikan donasi, infak, jihad. Mereka mengorbankan jiwa dan raga, harta dan nyawa, maka kita minimalnya adalah mengorbankan harta kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Kenapa istighfar? Karena bisa jadi kita belum memberikan apapun yang kita miliki, atau kita lalai dari apa yang terjadi dalam terhadap saudara kita, maka kita banyak istighfar. Dan dari istighfar ini pula lah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan pada saudara kita. Maka itulah mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini menunjukkan minimalnya bahwa masih ada kepedulian dan rasa memiliki terhadap masjid suci umat Islam dan saudara kita yang ada di Palestina. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustaz atas pemaparan yang sungguh luar biasa. Ya, mungkin setelah kita mendengarkan pemaparan Ustaz Ahmad tentang bagaimana kita sebagai umat Muslim itu wajib ya untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mungkin sekarang dari Bapak Ibu atau santri ada yang mau bertanya pada Ustaz Ahmad terkait tentang Palestina.
Terima kasih atas paparannya tentang sejarah Palestina. Yang tentunya kita selalu melakukan rasa prihatin dan insya Allah kita semua melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Yang saya tanyakan, tadi disampaikan bahwa daerah Palestina itu sekarang tidak tepi barat dan Jalur Gaza. Kenapa yang diserang itu hanya Jalur Gaza? Padahal Masjidil Aqsa ada di tepi barat. Itu satu. Yang kedua, saya pernah mendengar bahwa orang-orang di tepi barat atau mungkin di negara di sana itu tidak peduli atau apa yang mereka lakukan gitu ya, dengan melihat saudaranya di Gaza itu diserang besar-besar oleh Israel. Sementara kita yang di luar orang Palestina, tentu sesama Muslim, bahkan mungkin di luar Muslim, non-Muslim juga, kita melakukan kemanusiaan bukan hanya Muslim. Itu bahkan kita sangat peduli ya dengan kita melakukan berbagai cara, apalagi berdoa, mendoakan dan mendoakan dan lain-lain. Sementara saya tahu apakah betul atau tidak, orang yang Palestina itu ibaratnya itu tidak seperti yang kita lakukan di sini. Itu saja, itu kalau saya terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kita harus memahami tentang karakter dua wilayah tersebut ya. Jadi memang tepi barat dan jalur Gaza itu dua wilayah yang karakter penguasaan Israel terhadapnya itu berbeda. Kalau kita menyaksikan di tepi barat itu yang dikuasai oleh Israel itu hampir Israel itu menguasai wilayah tepi barat, walaupun sepertinya besar, tapi itu Israel membangun sekitar 700 km yang disebut dengan tembok pemisah atau tembok rasial. Tembok yang tingginya 8 meter memisahkan wilayah antara Israel dan Palestina. Panjangnya 700 km. Itu terpanjang di dunia. Tembok inilah yang menjadi pemisah antara wilayah yang ada di tepi barat. Jadi di tepi barat itu orang-orang Israel mengontrol penuh. Dalam artian mereka itu para tentaranya, para polisi Israel itu menguasai atau bisa dengan mudah masuk ke rumah-rumah warga. Sehingga memang karakter perjuangan di tepi barat itu bukan dengan senjata. Makanya kita mendengar intifada. Intifada pertama itu pakai batu. Itu karakter perjuangan yang ada di tepi barat. Kenapa? Karena memang Israel hampir mengontrol semua wilayah di situ. Sehingga tidak mungkin umat Islam untuk memiliki kekuatan militer. Jadi kalau disebut negara Palestina ini negara yang merdeka, tapi negara Palestina ini adalah satu-satunya negara yang tidak punya militer. Jadi nggak ada TNI-nya gitu ya. Negara tapi nggak punya TNI. Nah, maka di tepi barat itu tentara Israel, para polisinya itu berpatroli ke wilayah-wilayah biasa, ke wilayah yang ada di situ umat Islam. Mereka berpatroli di sekitar Masjidil Aqsa. Bahkan mereka menguasai salah satu pintu Masjidil Aqsa. Bahkan mereka melakukan berbagai checkpoint di setiap wilayah yang ada di tepi barat. Jadi memang karakternya umat Islam melakukan perlawanan yang hanya menggunakan batu atau yang dipakai kedua menggunakan apa? Menggunakan pisau dapur. Makanya intifada sakakin yang disebut. Intifada dengan pisau. Tiba-tiba datang menyerang tentara Israel, tapi yang sudah pasti ujungnya pasti ditembak mati. Jadi itu karakter perjuangan yang ada di tepi barat. Kenapa yang diserang di Gaza? Jadi Gaza itu dulunya memang sama
kondisinya seperti tepi barat. Tapi ketika di tahun 2005 atau 2006 itu ada pemilihan umum secara demokratis, maka Hamas ini dalam partai ikut berpartisipasi dalam pemilu tersebut dan ternyata menang, hampir menguasai parlemen. Jadi Fatah itu cuma 35%, Hamas itu sekitar 65-70%, sisanya partai-partai yang lain. Nah, ketika 2006 itu konsekuensi dari menangnya Hamas, Israel mencabut diri dari Gaza. Tapi semenjak itu Gaza menjadi wilayah yang diblokade oleh Israel. Ya. Jadi kalau tadi wilayah di tepi barat itu yang memisahnya ke kota-kota kecil gitu ya, sehingga jarak yang seharusnya bisa dicapai mungkin 5 menit, karena ada tembok itu bisa berjam-jam. Di Gaza itu seluruh tembok pemisahnya itu di wilayah sekitar Gaza. Jadi Gaza itu akhirnya terisolasi dari dunia karena tidak bisa keluar kecuali hanya satu pintu yang berbatasan dengan Mesir yang disebut perbatasan Rafah. Kenapa yang diserang Gaza? Karena Hamas itu punya sayap militer yang mereka pusatnya di Gaza. Jadi mereka kalau di Gaza itu ya militer Palestina atau militer sayap-sayap militer yang ada di Palestina, itu mereka bisa mengembangkan diri. Dan faksi atau sayap militer yang ada di Palestina itu bukan hanya Izzuddin al-Qassam saja. Ada Sarai al-Quds, ada Jihad Islami, kemudian ada Syuhada Al-Aqsa gitu ya, punya Fatah. Pada Quran kali ini itu semuanya bersatu. Jadi memang sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa apakah yang di tepi barat itu memang perbedaan pandangan politik ya, jadi tepi barat itu dikuasai oleh Fatah, di jalur Gaza itu oleh Hamas. Nah, ini sudah bahasanya bahasa politik gitu. Kalau Fatah itu meyakini bahwa jalur perjuangan itu bisa dicapai dengan melalui lobi-lobi dan perdamaian dan juga meja perundingan. Sementara Hamas dasar perjuangannya sebagaimana namanya, Hamas itu singkatan dari Harkah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Jadi memang melawan. Maka apakah di tepi barat itu membiarkan? Pada saat ini tidak. Jadi memang istilahnya kalau misalkan sekarang ada yang menghembuskan seolah-olah apa yang kita peduli terhadap Palestina, mereka yang saja berpecah, sebenarnya tidak. Sama-sama berjuang, cuma memang beda jalur, gitu ya, jalur perjuangannya. Tapi dalam kondisi saat ini itu semua yang ada di Palestina itu sama-sama melakukan pembelaan terhadap apa yang terjadi di Gaza. Jadi Gaza ini kalau diibaratkan mungkin bagi orang Israel yang ibarat duri dalam daging gitu ya. Mereka tidak bisa tenang kecuali menghancurkan dan menghilangkan yang namanya Gaza. Makanya dibombardir habis-habisan di Gaza. Ya, malam Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kepadanya memperhatikan peristiwa di Palestina sekarang ini. Saya kira sepakat kita, perasaan kita tak perlu marah, sedih, kecewa, tapi kagum juga. Bahkan di sisi lain ada kebahagiaan di mana kita melihat berbagai peristiwa di barat dan sekarang dengan gelombang alam dan sebagainya. Ada satu hal yang boleh kita disampaikan, betapa umat Islam sekarang kita 2 miliar dan penduduk Israel itu kurang dari 10 juta, kira-kira 7 juta. Luar biasa. Gambaran Nabi kita ini dosa tak bisa dihitung tadi. Ada yang menggelitik dari menyikapi peristiwa Palestina, di mana di satu sisi ada peristiwa tadi yang mengembirakan karena betapa sekarang dunia barat menjadi terbuka matanya
seberapa tinggi nilai-nilai Islam sehingga gelombang mualaf dan demonstrasi membela Palestina di mana-mana. Tapi itu di negara barat, Amerika Latin, Australia dan seterusnya. Yang kita tanda-tanya ini justru di alhamdulillah di Indonesia lumayan kemudian ini diapresiasi. Tapi di Timur Tengah misalnya hanya beberapa saja, khususnya Arab Saudi tidak. Padahal kita tahu beberapa negara Arab itu punya kemampuan. Mereka negara-negara kaya yang harusnya idealnya berada paling depan di front. Nah, barangkali Ustaz ada referensi menyangkut ini, khususnya Al-Quran atau hadis atau para ulama. Apa yang sebenarnya sekarang terjadi di bagian dari kajian akhir zaman kata tadi Ustaz juga menyinggung beberapa tanda yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ini yang di satu sisi membuat kita satu sisi bahagia dan satu sisi sedih. Bahagia ketika melihat bagaimana dukungan orang-orang di Barat gitu, yang notabene dia non-Muslim, berarti menunjukkan dukungannya seperti dengan tegas negara-negara yang memutus hubungan diplomatis. Tapi di satu sisi kita melihat negara-negara sekitar dua al-mujawirah, negara-negara yang beranggapan sekitar Timur Tengah ini dukungannya itu memang sebatas formalitas. Mungkin kita yaitu menunjukkan bahwa mereka memang dalam posisi yang tidak sekuat Gaza. Kalau Gaza itu berani melemparkan roket ke Israel, negara-negara yang kuat di sekitar Israel jangankan melemparkan roket, untuk memutus hubungan saja ini kayaknya tidak berani. Karena memang satu hal, memang kemarin ada pertemuan hoki gitu ya di Arab Saudi, tapi memang seperti formalitas saja, kecaman dan sebagainya itu ada di situ proposal yang diedarkan di negara-negara Arab untuk salah satu proposalnya itu adalah untuk memutus hubungan dengan Israel. Tapi ternyata ditolak itu. Jadi entah Allah mungkin apakah terkait dengan keamanan nasional negaranya masing-masing. Yang pasti itu menunjukkan di satu sisi bahwa memang negara-negara Arab yang Muslim dalam saat ini dalam posisi yang lemah. Mungkin ini juga yang menjadi ada analisis para ulama terdahulu mengatakan bahwa memang untuk melihat bagaimana umat Islam itu kuat atau lemah, barometernya itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita ingin melihat umat Islam itu lemah atau kuat, lihat Masjidil Aqsa-nya. Pada saat itu berada di mana? Kalau kita saat ini melihat, dan ini mungkin terbukti gitu, bahwa Masjidil Aqsa saat ini dikuasai oleh Israel, berarti menandakan bahwa umat Islam walaupun jumlahnya miliaran, tapi memang secara politis atau secara kekuatan bergaining di depan negara itu ya bisa dikatakan lemah. Negara yang pernah memberikan dukungan misalkan secara langsung kepada apa yang ada di Gaza, Qatar, tapi kita melihat nasibnya bagaimana ketika beberapa tahun yang lalu Qatar itu justru diembargo oleh negara-negara tetangga Muslimnya. Ya. Nah, inilah satu yang memang tadi menyedihkan dan juga di satu sisi membuat kita prihatin dan bersedih. Wallahualam apakah memang ada ayat yang terkait dengan itu? Ya mungkin kalau mau mengaitkan dengan hadis, ya hadis tadi disebutkan bahwa memang di akhir zaman itu akala ala qas'atiha, Rasulullah itu umat Islam akan pada saat satu titik di mana mereka itu seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Para sahabat ketika itu heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Amin kila nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah kita pada saat itu sedikit sehingga diperebutkan gitu ya? Karena logikanya kalau namanya berebut makanan itu kalau makanannya sedikit direbutin gitu ya. Maka sahabat juga nanya, "Ya Rasul, emang umat Islam pada saat itu cuma sedikit
sehingga direbutin oleh umat-umat. Tatada'al umam gitu ya. Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir. Antum pada saat itu justru banyakkan, mayoritas. Walakinnakum ghutabun katsir. Tapi jumlah yang banyak ini itu tidak berdaya seperti buta, buih atau busa ya. Seperti kalau kita nyuci sabun ada busanya gitu ya. Dipukul 1 kilo sama teman juga nggak kerasa gitu ya. 1 karung dipukul pakai buih nggak kerasa. Maka kata Rasulullah, umat Islam pada saat itu katsirun walakinnakum ghutabun katsir. Banyak tapi kalian pada saat itu seperti buih. Dan apa yang menyebabkan umat Islam banyak dan tidak berdaya? Salah satunya kata Rasulullah, Allah memberikan pada umat Islam pada saat itu al-wahan. Muncul al-wahan. Ini penyakit. Apa itu wahan? Para sahabat nanya lagi, ya Rasul, apa itu wahan? Wahan itu kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi ya analisisnya kenapa umat Islam pada saat ini banyak tapi lemah, yaitu penyebabnya adalah karena terlalu cinta dunia sehingga takut mati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pemaparan yang tadi, tambah semangat saya berpikir. Namun dengan sebagai masyarakat biasa kita mengikuti para ulama kita. Para ulama kita di MUI sudah mengeluarkan fatwa untuk memboikot penghalangan. Nah, dengan adanya fatwa itu tentunya kita jadi bingung untuk melaksanakannya seperti apa ini, apa saja yang perlu dibeli atau kebutuhan kita sehari-hari yang mana yang boleh dibeli atau gimana ya. Jadi membingungkan atau apakah sudah ada dipelajari oleh para ulama di MUI tentunya mudarat dan manfaatnya atau bagaimana untuk melaksanakan mengikuti fatwa itu. Mohon penjelasan. Jadi memang di antara salah satu bentuk perjuangan untuk melawan Israel dengan munculnya keluar fatwa MUI yang terbaru tentang boikot. Ini adalah boikot ini memang salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan sebenarnya sudah lama gitu ya. Jadi kalau organisasi-organisasi kepalestinaan di luar itu mereka membentuk yang namanya DBS. D-nya itu divers disinvestasi, lawan dari investasi gitu ya. B-nya boikot, S-nya itu sanksi, sanksi ekonomi. Jadi memang 3 upaya ini adalah upaya yang dilakukan untuk menekan Israel selain dengan tadi perlawanan secara militer ataupun dengan berbagai lobby-lobby. Ketika MUI mengeluarkan fatwa seperti itu, memang ini luar biasa dampaknya. Dan ternyata di Indonesia memang muncul akhirnya perdebatan juga. Ada yang mengatakan bahwa boikot ini tidak berdampak, tapi ternyata memang walaupun tidak berdampak, tapi ini memiliki pengaruh. Salah satunya itu ya adalah ya sanksi moral. Di Indonesia saja kan banyak akhirnya mulai membuat klarifikasi. Kalau memang tidak berpengaruh, kenapa harus membuat klarifikasi? Beberapa perusahaan besar, gitu. Misalkan Aqua, gitu ya, kemudian McDonald, gitu ya, dan lain sebagainya. Karena memang apa yang dilakukan oleh jalur boikot ini, yang salah satu ya perlawanan jihad melalui ekonomi. Dan ini sebenarnya ya tadi, kalau memang dilakukan secara terukur dan fokus, itu bisa berdampak. Tapi yang terjadi saat ini akhirnya muncul berbagai versi, gitu, mana yang harus dicoba dan lain sebagainya. Akhirnya memang umat itu seperti kehilangan akhirnya gimana gitu ya. Maka memang walau apakah MUI terbaru sudah mengeluarkan rilisan produknya di Indonesia gitu ya.
karena memang dari fatwanya itu tidak disebutkan apa saja produknya, tapi secara garis besar saja atau secara umum bahwa seluruh produk yang memang pro Israel maka umat Islam harus memboikotnya. Pro Israel ataupun produk itu ada kaitannya hubungan terhadap Israel. Kalau di luar memang jelas, kayak McDonald menunjukkan pembelaannya McDonald Israel tadi membagikan ke 1000 pasukan itu makanan gratis. Kemudian ada HP gitu ya, HP bukan HP handphone, itu dia yang melakukan scan biometrik terhadap identitas warga Gaza. Kemudian ada perusahaan-perusahaan besar yang secara global dia memberikan dukungan secara nyata terhadap Israel gitu ya. Makanya produk apa sih yang harus kita boikot itu? Kalau di Indonesia juga ada BDS Indonesia gitu ya. Cuma apakah memang sudah ada rilisan ini ya gitu ya. Rilisan nama-nama produknya itu awal misalkan saya belum mencoba untuk mencarinya gitu ya. Nah, itu ada kalau di Instagram ada namanya gerakan BDS. Jadi ini salah satu yang memang fokus untuk bagaimana melawan Israel itu dengan tadi BDS itu boikot, kemudian D-nya disinvestasi, lawan dari investasi, dan S-nya sanksi. Itu ada beberapa produknya ya, itu dirilis. Mungkin bisa nanti Bapak dan Ibu untuk melihat ya. Ya, ada rilisannya ya. Target utama boikot misalkan Aksa, Puma, Carrefour, AP, Ahava, Remax, CNN, SodaStream. Kita ini tidak ada beberapa produk yang memang tidak ada. Kemudian target disinvestasi untuk tidak melakukan investasi ada disebutkan. Kemudian juga tekanan masyarakat untuk ada tekanan gitu ya, tapi tidak harus diboikot. Jadi memang untuk boikot ini perlu edukasi lebih gitu ya pada masyarakat sehingga boikotnya itu berdampak gitu, tidak asal padurai gitu ya. Maka mungkin kalau saya menyarankan untuk gerakan boikotnya itu seperti apa yang memang bisa dilakukan, itu bisa mengikuti akun Instagram BDS Indonesia gitu ya. Jadi nama akunnya gerakan BDS, di situ ada produk apa saja yang bisa kita boikot. Karena memang tadi ada muncul akhirnya berbagai rilisan yang memang ya, ketika targetnya acak ya akhirnya tidak fokus dan tidak memiliki dampak. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9:10, ya mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawab. Dan mungkin sekarang untuk semakin menambah keberkahan pertemuan kali ini, mungkin dengan Pak Ustaz kalau untuk memimpin doa. Baik, Bapak dan Ibu. Kita tutup. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan pada saudara kita yang ada di Palestina, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Dan sebelum berdoa mari kita sama-sama beristighfar, tapi jangan sampai kita tidak justru mungkin karena kita tidak bisa melakukan banyak hal, maka inilah perlunya kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islam dinan.
وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحسهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah acara ngaji bareng Bukis malam ini telah selesai. Terima kasih Pak Ustadz Aur atas waktunya yang berkenan hadir. Mudah-mudahan Ustadz Aur juga nanti bisa berkenan hadir juga apabila nanti kami kembali mengundang Ustadz untuk mengisi acara di kajian Bukis setiap 2 minggu sekali, ya, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan juga seluruh santriwati. Saya sebagai pembicara menyampaikan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.